Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala bil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Sidang kaum muslimin jamaah tarawih Masjid Istiqomah Blok M, Kelurahan Tamalandaya, Kecamatan Tamalandaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Negara Republik Indonesia. Pada malam hari ini kita memuji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita sampai di malam 21, kesempatan usia diberikan kesempatan oleh Allah sampai ke malam 21. Ada saudara kita dan saudari kita baru 1 hari puasa telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 hari, 3 hari dan seterusnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah sampai ke malam 21, alhamdulillah sehat-sehat walafiat, walaupun suara saya masih serat-serat. Tapi kita bersyukur masih diberikan kesempatan hidup. Insya Allah pada malam hari ini telah mengantongi 20 kuncinya surga, karena kita telah berhasil untuk memenangkan pertarungan perang hawa nafsu selama 20 hari. Kita ini adalah bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang meninggal di dalam bulan puasa sedang dia bertarung dengan hawa nafsu di medan perang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu neraka tertutup rapat-rapat dan pintu surga terbuka lebar-lebar, insyaallah. Dan kita mati syahid. Orang yang mati syahid nanti di hari kemudian dia dikatkan ke pintu surga dan dilangsungkan masuk ke dalam surga tanpa dihisap. Yang lain itu harus dihisap, insyaallah. Amin ya rabbil alamin. Yang akan kusampaikan ke ini malam, tema yang telah disepakati sudah disediakan, yaitu berjuang dan berusahalah untuk meraih malam Lailatul Qadar. Berjuang, berusahalah untuk meraih malam Lailatul Qadar. Rasulullah menteladankan kepada kita dari awal sampai akhir Ramadan menyingsingkan lengan baju dan mengeratkan sarung dan menghamparkan sajadah. Banyak diam di masjid berdoa, karena kita tidak tahu, tidak diberitahu kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu disepakati oleh para ulama, banyak yang melakukan itikaf. Jadi, namun di dalam Al-Quran disampaikan kapan turunnya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar
Wa ma adraka ma lailatul qadari. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu harruhu fiha bi ihtirabin min kulli am. Salamun hiya hatta matal qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Ditanya Allah Subhanahu wa taala di situ, tahukah kamu malam kemuliaan itu? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu malam kemuliaan itu? Dijawab oleh Allah sendiri, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu adalah ketika diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Di dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda ila akhir ayat. Di dalam bulan suci Ramadan turunnya Al-Quran yang dibawa oleh rombongan para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril dan Mikail. Malaikat Jibril adalah pembawa wahyu dan malaikat Mikail adalah pembagi-bagi rezeki. Oleh sebab itu, kalau kita dikena malam Lailatul Qadar, ada 5 berkah yang akan kita dapatkan. Berkah yang pertama, kita melakukan puasa 1 bulan penuh. Dikatakan 1 bulan penuh. Kita melakukan puasa 1 bulan penuh. Allah akan membayar pahala sebanyak 1000 bulan, bahkan lebih banyak daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Puasa Ramadan saja 1 bulan penuh dan luar biasa banyaknya pahala, Pak. Apalagi kalau diberikan pahala sebanyak 1000 bulan atau lebih banyak daripada 1000 bulan, maka itulah sebabnya tidak ada alasan Allah untuk tidak memasukkan kita ke dalam surganya Allah dengan malam Lailatul Qadar. Itulah di dalam surah Al-Baqarah disampaikan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang yang soleh. Kami akan bangunkan istana di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan setiap laki-laki penghuni surga kami sediakan istri yang cantik. Jadi bukan hanya 1 istri kalau kita penghuni surga, lebih daripada 1 istrinya. Ibu jangan keberatan kalau sekiranya ibu adalah menjadi istri yang salehah mendampingi suaminya sampai akhir hayat, maka ibu layan sebagai masternya bidadari, pemimpinnya suaminya nanti di hari kemudian. Amin. Itu berkah yang pertama, Pak. Berkah yang kedua, akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang lalu dan yang sekarang dan yang akan datang. Diampuni seluruh dosa-dosanya, itu berkahnya malam Lailatul Qadar. Makanya itu di ayat maupun hadis yang lain Rasulullah sampaikan, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa dengan iman dan takwanya di dalam bulan suci Ramadan ini, maka dosanya yang lalu dengan yang sekarang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbil alamin. Berkah yang ketiga, Allah akan melipat ganda, memudahkan rezekinya dan
dan pahalanya, dan melipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Itulah yang dijelaskan di ayat yang lain. Wallahu yudaifu liman yasha wallahu asiqun alim. Barang siapa melakukan satu amal kebajikan di dalam bulan suci Ramadan ini, Allah akan membalas sampai dengan 700 kali lipat pahala untuk kehidupan kaya di hari kemudian, dan 700 kali lipat rezeki untuk kehidupan kekayaan di dunia ini. Jadi kita akan menjadi kaya di dunia dan kaya di hari akhirat. Aman. Amin. Berkah yang keempat, yaitu akan diberikan kemudahan jodoh. Jadi selama ini yang ada yang masih sulit mendapat jodoh, tunggulah berkahnya malam Lailatul Qadar. Kalau ada yang masih mau menambah jodoh, tunggulah malam Lailatul Qadar. Maka itulah yang dijelaskan di ayat yang lain pada surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an halaka lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan jodoh-jodoh dari diri kamu sendiri. Artinya dari diri kamu sendiri. Istri kita itu terbuat dari tulang rusuk laki-laki di sebelah kiri, Pak. Oleh sebab itu kalau kita tidur ataukah posisi yang diberikan istri kita tetap diberikan di sebelah kiri untuk menutupkan yaitu tulang rusuk kita. Dengan mudah melindungi istri kita. Serangan dari depan, tak. Serangan dari kanan, tak. Serangan dari belakang, kok. Itu Allah akan memberikan keluarga mawaddah warahmah. Inilah keberkahan malam Lailatul Qadar. Kita tunggu saja. Caranya banyak diam di masjid dan melakukan iktikaf. Saya rasa ada panitia iktikaf. Lakukan sekarang sampai akhir hayat, sampai akhir Ramadan. Insya Allah kita akan mendapat malam Lailatul Qadar. Tidak mungkin Lailatul Qadar itu turun kalau yang di luar masjid, tetapi yang ada di dalam masjid. Maka banyak di masjid, berdoa di masjid, kurang-kurangi di mall. Ya, inilah yang kusampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Kalau ada kebaikannya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kebaikannya datangnya, kalau ada kejelekannya datangnya dari kami pribadi. Mohon maaf, kami pulang manusia biasa. Insya Allah apa yang kami sampaikan bisa kami pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Walillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.